Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melda Junita dengan NIM C1C018108 yang akan menyampaikan materi mengenai kerangka dasar akuntansi syariah. Dengan bahan kajian yang pertama, kerangka dasar penyusunan pelaporan keuangan syariah. Yang kedua, konsep dasar akuntansi menurut AAOIFI dan pemikiran Islam. Yang pertama, kita masuki kerangka dasar penyusunan pelaporan keuangan syariah. Karakteristik transaksi syariah. Yang pertama, tidak mengandung riba. Yang kedua, tidak mengandung unsur kezaliman. Yang ketiga, tidak mengandung unsur maisir. Yang keempat, tidak mengandung unsur gharar. Yang kelima, tidak mengandung unsur haram. Yang keenam, tidak mengandung unsur riswah. Tujuan laporan keuangan. Yang pertama, meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha. Yang kedua, informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah. Yang ketiga, informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah. Yang keempat, informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh. Komponen laporan keuangan. Yang pertama, laporan posisi keuangan. Yang kedua, laporan laba rugi. Yang ketiga, laporan perubahan ekuitas. Yang keempat, laporan arus kas. Yang kelima, laporan sumber dan penyaluran dana zakat. Yang keenam, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Yang ketujuh, catatan atas laporan keuangan. Yang kedelapan, informasi komparatif mengenai periode sebelumnya. Selanjutnya, konsep dasar akuntansi menurut AAOIFI dan pemikiran Islam. Tujuan akuntansi keuangan. Yang pertama, dapat digunakan sebagai panduan bagi Dewan Standar untuk menghasilkan standar yang konsisten. Yang kedua, membantu bank dan lembaga keuangan syariah untuk memilih berbagai alternatif metode akuntansi. Yang ketiga, untuk memandu manajemen dalam membuat pertimbangan judgement. Yang keempat, meningkatkan kepercayaan atas lembaga keuangan syariah. Dan yang kelima, penetapan tujuan yang mendukung penyusunan standar akuntansi yang konsisten. Selanjutnya, pemakai dan kebutuhan informasi. Yang pertama, pemegang saham. Yang kedua, pemegang investasi. Yang ketiga, pemilik dana. Yang keempat, pemilik dana tabungan. Yang kelima, pihak yang melakukan transaksi bisnis. Yang keenam, pengelola zakat. Yang ketujuh, pihak yang mengatur. Prinsip dasar ekonomi Islam. Yang pertama, tidak boleh adanya bunga dan perdagangan tersebut adalah halal. Yang kedua, tidak boleh dilakukan secara tidak adil. Yang ketiga, tidak boleh memasukkan hal-hal yang belum pasti. Yang keempat, harus mempertimbangkan al-maqsid dan al-masalih. Selanjutnya, syarat kualitas laporan keuangan menurut AAOIFI. Yang pertama, relevan. Yang kedua, dapat diandalkan. Yang ketiga, dapat dibandingkan. Yang keempat, konsisten. Dan yang kelima, dapat dimengerti. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.